Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, ada sebuah diskusi yang cukup menarik untuk kita tonton bersama, untuk kita bahas bersama, dan mari kita diskusi bersama. Silakan ditulis di kolom komentar. Alhamdulillah ya, kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI. Timnas Indonesia masuk ronde 3 itu memang prestasi, tapi bukan sejarah. Sejarah dari mana? Indonesia sudah pernah masuk ke putaran ketiga 1986, kata pengamat jurnalis senior Bung Joy. Ini gue sih melihatnya mungkin karena memang usianya sudah sangat senior, jadi pola pemikirannya juga ya ikuti tempo dulu, nggak ada masalah soal itu. Tapi yang kita sama-sama harus buka mata kita, buka pikiran kita bahwa 1986 itu long time ago. Liga Korea itu 1983 baru muncul, 3 tahun sebelum 1986, oke? Liga Jepang 1991 baru eksis, baru muncul. Jadi Korea, Jepang pada saat itu negara antah berantah, atau mungkin Korea baru belajar main bola. Lah kita udah main bola, terus mau dibanggakan. Ya, sorry to say, persaingannya itu jelas amat sangat berbeda dulu dengan sekarang. Ibaratnya begini, orang Uruguay akan sombong. Oh, kita pernah jadi juara dunia tahun 1930. Pertama kali Piala Dunia diselenggarakan, kita jadi juara. Tapi mereka lupa, ketika 1930 Uruguay jadi juara itu cuma 13 tim. Sekarang itu udah yang baru 48 mau. Jadi itu sangat amat berbeda. Nggak bisa kita parameter juara jadul untuk kondisi sepak bola sekarang. Kalau pakai parameter jadul, Brazil itu top. Sekarang nothing. Jogo Bonito hilang. Apakah mau dibawa sampai sekarang, Bung Joy? Jadi kalau ngomongin soal prestasi harus dilihat dulu parameternya apa, variabelnya apa. Ya, apakah sama sekarang kondisinya dengan dulu? Persaingannya sama sekarang dengan dulu, jumlah timnya sama sekarang dengan dulu. Kalau tidak sama, jangan pakai parameter jadul. Oke? Jangan jadi jadul. Ya. Upgrade lah pemikirannya. Sepak bola aja berkembang terus, masa pandit yang enggak. Segitu dulu. Udahlah, nggak usah bikin komentar yang malah memperkeruh suasana gitu loh. Justru yang nggak nasionalis itu smash Hilgers atau mereka-mereka yang bikin suasana jadi nggak enak di timnas gitu. Maksud lu Andre Kosiade? Lah, logikanya kan gini gitu loh. Di situ ada anaknya kan, anak mantu. Artinya kalau Messi Hilgersnya dengar atau Messi Hilgersnya tahu bahwa dia adalah mertuanya Arhan, kan ini jadi kondisinya jadi kurang kondusif antara dia dengan Arhan. Udahlah, jangan terlalu jadi paranormal lah. Di timnas kan ada tim medis. Masa nggak percaya? Masa nggak percaya dengan mereka gitu loh. Ini bahkan eskalasinya sampai ngebikin pihak rumah sakit ada statement ya? Iya, pihak rumah sakit menyatakan ibaratnya hasil-hasil medis begitu nggak mungkin diumumkan kepada publik, dan itu adalah sebuah kerahasiaan ya. Kepada yang terhormat Bapak anggota DPR sekaligus mertua dari salah satu pemain timnas kita. Gini ya Bapak yang terhormat, kita tuh nggak peduli sebenarnya mau ada pemain yang pura-pura cedera atau enggak. Terus sampai disuruh cek ke rumah sakit, buat apa? Lagian ini pemain timnas kita tuh udah jauh-jauh datang dari Belanda ke Indonesia. Itu jauh loh perjalanannya, capek. Dan dia rela-relain buat bela timnas kita tuh ke Australia, ke Indonesia. Jadi kalau ternyata hasil tesnya dia tuh nggak cedera, ya kita nggak peduli. Yang kita peduli nasionalisme dia masih mau datang buat bela timnas. Jadi ya kalau saran saya nggak usah lah cari-cari panggung kayak gitu. Lagian nanti juga menantu Anda dimainin kok, tenang-tenang aja. Ini kan tergantung sama strateginya pelatih. Jadi nggak usah baper sampai bilang pemain timnas kita tuh ada yang nggak nasionalis, pura-pura cedera segala macem. Udahlah, buat kayak gini tuh sekarang mendingan kita support full. Ya mudah-mudahan timnas kita tuh emang layak gitu buat masuk Piala Dunia. Ini berita apa lagi, coba deh, berita apa lagi nih? Salah satu media di Vietnam minta timnas Indonesia turunkan tim utama di turnamen Mortal Kombat Piala AFF 2026. Mari kita bahas, boy. Media yang namanya adalah Soha VN, mungkin Soha Vietnam kali ya, minta timnas Indonesia menurunkan skuad terkuat saat mengarungi Piala AFF 2026. Media tersebut menilai jika timnas Indonesia menurunkan pemain-pemain top seperti Ole Romani, Emil Audero, Dian James, dan Joy Pelupesi
skuad Garuda akan menjadi lawan yang tangguh bagi timnas Vietnam. Ya ampun. Lu bayangin ya boy, lu bayangin ya. Timnas dengan market value yang masuk ke 10 besar di Asia diminta ikut turnamen ajang Jundai 2 tahunan Asia Tenggara yang kebanyakan dramanya, yang juaranya kita udah tahu duluan. Udah Vietnam, jujur aja dah, jujur. Lu pengen exposure apa pengen tukeran jersey nanti? Masa abang-abangan kita disuruh main di turnamen kocak ini, boy? Mendingan daripada lu minta Indonesia main di turnamen kocak, mendingan lu fokus kualifikasi Piala Asia. Nanti ketemu di Piala Asia. Gak usah ngadi-ngadi lu Vietnam, Menurut kalian gimana, boy? Terkait dengan media yang kurang kerjaan ini, apakah perlu abang-abangan kita turun tangan untuk main di turnamen kocak ini? Dan pastinya harusnya udah 100.000% juara ya kalau ikut ya. Gue berani jamin ya, harusnya juara ya. Perlu nggak kira-kira abang-abang kita perlu turun gunung nggak nih? Tulis di bawah, boy. Bukan cuma menang, tapi entertaining kok, gitu kan. Ada pemahaman yang berbeda. Saya sama Bang Toel nih beda soalnya. Saya nggak menyebut entertaining, tapi quality. Karena yang kemarin Pangi aja bilang kan boring kan. Cara mainnya boring. Mau di level ASEAN, mau di level Asia mainnya boring. Mau naturalisasinya udah 10, udah 12, udah 15, retreat dia parkir bus di bawah. Dari sisi hasil pragmatis. Tapi salah nggak sih? Tapi kalau itu bisa dapat hasil menang gimana, Bang Toel? Ya makanya bukan salah benar. Iya, makanya bukan salah benar. Makanya kita menilai dari hasil akhir. Kalau kita bicara diskusi hasil akhir, clear. Saya nggak berdiskusi. Tapi kalau kita mau kasih insight sepak bola, insight pengetahuan sepak bola, ayo kita bicara gitu. Kalau kita bicara orang awam 5-1 kalah, tapi satu hal tadi, kita pemain-pemain kita itu sebetulnya saya nggak ingin ngebela pemain-pemain itu, nggak mau nyalahin juga, walaupun saya tahu tadi ada yang salah siapa gitu, saya nggak mau gitu loh. Cuman artinya apa? Kita punya level loh untuk main itu. Australia itu tadi takut loh di awal itu. Cuman memang ada kesalahan-kesalahan error gitu loh. Oke. Contoh gol kedua deh kalau inget, kita tuh lagi press di sini nih. Marcelino press, Denjem press, oleh apa Rafael Stek, hilang bola ke sini. Ini dua gelandang ambil sewa pelatih, katanya kalibernya ngalahin Jerman, tapi main defense terus 5 tahun gitu kan. Tapi dia ngalahin Jerman tuh dengan main bertahan. Dia nggak ngepres Jerman. Ini makanya ngambil jangan sepotong. Nah ini saya kira tadi saya udah sependapat sama Bang Toel. Ternyata nggak juga kan? Nggak juga ternyata. Memang betul naturalisasi iya. Apakah itu mewah secara cara? Iya. Tapi kan kita harus lihat juga. Makanya hanya karena kita mendatangkan pemain dari Liga Belanda, dari Liga Inggris, Liga Italia. Ini kan kita nggak lagi ngedatangin Ajax Amsterdam tahun 95, enggak. Ini ada pemain aspek teknikal bola. Betul. Menilai kualitas bola kalau itu. Betul. Tapi kalau saya kan dalam konteks ngomongin soal ekspektasi, kan? seolah-olah kalau kita punya pemain naturalisasi, ini mainnya harus super menyerang. Karena kenapa? Kan kalau kita tadi lihat udah mahal, udah kemewahan. Masa mainnya cuma kayak gini doang? Itu buat saya nggak fair kalau misal ngomongnya kayak gitu. Kenapa nggak fair? Memang pemain-pemain yang kita datangkan ini, itu portfolionya kayak gimana? Apakah mereka? Enggak, kita harus balik kepada prinsip naturalisasi itu signifikan di atas pemain kita. Betul. Iya. Betul. Jadi kita nggak bicara, saya nggak membandingkan dia dengan yang 5 top liga dunia. Bener, tuh. Seperti yang Jepang main. Tapi kan nggak ada ketika dia kita naturalize. Ini orang bisa main tiki taka makanya kita naturalisasi, kan nggak ada kayak gitu. Kan nggak menuntut tiki taka. Dengan adanya Hoyer ya Kevin Dix dan Walsh kemungkinan pilihan pertama. Kalau kita bicara senior, kita nggak tahu juga nih, karena bisa juga dia diproyeksikan untuk U23. Iya. Karena 1-2 hari ini Pak Erick Thohir sedang mempersiapkan untuk kelas usia supaya ada kesinambungan. Nah, kita nggak tahu apakah dia dimasukin di U23, U21 dan nanti kita nggak tahu. Tapi kalau bicara senior, kelihatannya udah lumayan sesat. Itu tadi ada Kevin Dix, ada Sandy Walsh, dan kelihatannya ngegeser dua ini juga nggak gampang. Yeah. Pertama bicara dengan secara kualitas dulu. Kedua bicara urutan. Ya gimana pun juga kan Walsh dan Kevin Dix sudah lebih duluan, lebih senior gitu. Jadi harus lewatin dua nih, kualitas dan juga kualitas dan urutan gitu. Jadi ya tapi ya itu tadi balik lagi bahwa naturalisasi atau tim nasional itu lu nggak bisa cari yang lu mau, tapi lu ambil yang ada gitu. Nanti toh Destan come to Indonesia. Kabar tentang Miliano Jonathans. Nah, ayahnya upload sebuah story di media sosial Instagram, dan di situ kita bisa lihat kalau mereka itu bakal berangkat ke Indonesia. Jadi ayahnya itu story kalau mau terbang ke Indonesia. Dan saat itu ada Miliano dan
mamanya juga. Nah, semuanya kira kalau Miliano itu bakal ke Indonesia, bakal nonton pertandingan timnas Indonesia, dan sekalian diumumin PSSI saat di stadion juga. Dan ya, habis itu aku juga lihat banyak media di Instagram yang upload tentang Miliano kalau sudah resmi bakal diproses naturalisasi. Nah, waktu berita itu viral, aku langsung coba chat ke PSSI, ke Pak Arya, ya sehari sebelum pertandingan lawan Bahrain mulai. Nah, aku coba chat Pak Arya dan tanyakan apakah berita ini benar atau enggak, apakah Miliano ini benar-benar diproses untuk ya segera join dengan timnas Indonesia tentunya. Kita tahu Miliano ini pemain yang sangat berkualitas. Di klubnya sebelumnya Vitesse, dia juga menjadi top skor. Hampir setiap match dia mencetak gol, mendapatkan menit bermain yang sangat banyak di sana. Dan dia pemain yang sangat potensial, apalagi dia masih sangat muda. Dan ya, kemudian dia juga join transfer bersama FC Utrecht, klubnya Ole Romni sebelum ini. Jadi ya, Ole Romni pindah klub, habis itu Miliano Jonathans datang untuk menggantikan posisi Ole Romni di posisi sayap kanan. Tapi saat dia join bersama FC Utrecht, Miliano belum mendapatkan menit bermain yang sama seperti di Vitesse, karena dia jarang mendapatkan menit bermain. Dia itu diturunkan ke Jong FC Utrecht, yaitu bersama Ivar Jenner berarti. Ya, karena di timnya seniornya Miliano itu belum bisa perform, belum bisa mendapatkan menit bermain. Nah, jadi jawaban dari Pak Arya saat aku menanyakan tentang Miliano Jonathans, dia join bersama timnas Indonesia, Pak Arya juga kemudian langsung jawab, dan jawaban dia juga langsung jelas, yaitu kita belum ada proses apapun dengan Miliano Jonathans. Jadi ya, dari situ aku tahu, oh, Miliano ini bukan ke Indonesia untuk proses naturalisasi WNI. Mungkin dia ada urusan lain atau ya urusan keluarga. Tapi apakah Miliano Jonathans ini benar juga datang ke Indonesia? Karena di story-nya bapaknya waktu itu tulisan captionnya itu saying goodbye to my loved ones. Jadi dia akan berpisah sebentar dengan orang-orang yang aku sayangin. Nah, berarti dia kan bilang itu ke Miliano dan ke mamanya. Nah, aku mikirnya seperti itu, tapi ya waktu itu ramenya Miliano juga berangkat. Jadi ya udah, aku juga nggak ingin bikin berita dulu tentang itu sebelum jelas. Ya bener, Miliano itu nggak berangkat ke Indonesia. Dia tetap stay di Belanda dengan mamanya. Hanya ayahnya aja yang ke Indonesia. Nah, kenapa? Mungkin kalian tanya, kenapa ayahnya Miliano ke Indonesia? Karena kabarnya juga mungkin ayahnya yang mewakili Miliano untuk ya mengirim data-data atau menyerahkan data-data Miliano ke PSSI ya untuk diproses naturalisasi. Tapi habis itu aku dapat kabar terbaru, yaitu di Instagramnya Pak Hamdan Hamadan, bekerja di Kemenpora. Di postingannya Pak Hamdan Hamadan itu kita bisa lihat kalau papanya Miliano itu ke Indonesia untuk mualaf menjadi Muslim. Jadi papahnya Miliano saat ini sudah official menjadi Muslim ya, ke agama Islam. Dreams of facing those same strikers with his national team if Indonesia qualify for the World Cup for the first time. When we go to the World Cup, just a matter of time, I believe. I think it will be bring a lot of joy to the country as well. If I go back 10 years, my dream was to play in a professional football team. And then my dream was to play in the first league in Holland. Then I came here, and then my dream was to play in Serie A. I feel like as like humans, we always want more, you know? But I think if we can, or when we succeed with Indonesia to go to the World Cup, I think this will be one of the biggest achievements in my life. But who knows what can happen, huh? Maybe in a couple of years we'll win one time. You don't know, huh? You never know. But first things first, domestically with 9 games to go, there's still some work to be done at Venezia. We are a little bit at the bottom of the table right now, but everything is still quite close together. In my opinion, we just need one win that can change everything around. Is this one as well? What a finish by Cavilla! And it's really important that we stay together as a team, because in the end, you can say what you want, you can speak about tactic, you can speak about this, but in the end, it's the players that do it on the field. New signings of Perez. The delivery is a dangerous one! And Giedke taps home from close range. So, I think we really have this belief together. It hasn't showed yet with the points, but I really believe in this team and that we can succeed. I think we've been in this situation before. Yeah? We lost against Japan, we bounced back against Saudi, and we got the points. So this is similar situation, and we've been there. So I trust you can deliver the best that we can for the next match. And
I still believe we're still in the projects to qualify for World Cup. This is why we all here. Okay? Come on. Mengurus sepak bola adalah bagian yang mulia. Kalau tim nasionalnya menang, senyum semua. Ini sepak bola penting. Karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Jadi kuncinya itu, bekerja pakai hati. Itu yang membuat kalian struggling. Sukses story saya itu ada 3. 1, saya bekerja pakai hati. Jadi yang membuat saya pulang malam, datang pagi, capek. Tapi karena kerjanya pakai hati. Jadi kuncinya itu, bekerja pakai hati. Itu yang membuat kalian struggling. Dan itu yang membuat kalian juga ngambil keputusan yang bijak. Kedua, Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.